Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita simak sebuah kisah yang insya Allah bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Rana baru saja akan mengemasi piring dan gelas bekas makan malam teman-temannya ketika ada yang mengetuk pintu apartemennya. Perempuan bertubuh sintal itu bergegas menuju pintu lalu mengintip keluar melalui jendela. Mas Royan rupanya, kenapa dia balik lagi? Batin Rana heran. Ya, 7 orang teman Rana memang baru saja selesai makan malam dan meninggalkan apartemennya. Mereka kembali ke apartemen masing-masing, termasuk Royan yang oleh Rana dan 6 orang temannya yang lain dipanggil Mas Royan, karena pria itu memang yang paling tua di antara mereka. Mereka semua adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di salah satu universitas di Seoul, Korea Selatan. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan dan termasuk kota yang besar dengan segala fasilitas yang sangat maju. Rana dan ke-7 orang temannya itu merupakan para karyawan yang sedang mendapat beasiswa tugas belajar. Mereka semua berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Rana sendiri berasal dari Jawa Timur, sedangkan Royan berasal dari Jakarta. 6 orang teman mereka yang lain juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di salah satu kampus terbaik di Korea itu, mereka mengambil program studi yang sama dan satu kelas. "Ada apa, Mas? Kok balik?" tanya Rana setelah pintu dia kuakkan sedikit dan wajahnya menyembul dari balik pintu itu. "Boleh aku masuk dulu, Ran? Tidak enak kalau ada yang lihat aku balik ke apartemenmu malam-malam begini," ujar Royan sembari tersenyum lembut. Rana tampak ragu. Dia celingak-celinguk sebentar lalu menatap Royan dengan sorot mata penuh tanya. "Ya udah, silakan masuk, Mas," ujarnya. Royan segera melangkah masuk dan kemudian Rana buru-buru menutup pintu. "Ada apa sih, Mas?" tanya Rana penasaran. "Tidak ada apa-apa kok, cuma mau mengambil HP-ku yang ketinggalan." "Tuh," ujar Royan sembari menunjuk HP yang tergeletak di meja belajar. "Oh alah, kirain ada apa," ucap Rana merasa lega. Rana segera mengambil HP itu dan menyerahkannya ke tangan Royan. "Baik, aku balik lagi ya, sudah malam," ujar Royan seraya membalikkan badan dan melangkah ke arah pintu. "Loh, cuma begitu aja?" tanya Rana, membuat Royan menghentikan langkahnya seketika. "Memangnya mau apa lagi?" tanya Royan dengan mimik wajah heran yang dibuat-buat. Tidak, ya sudah, sampai ketemu besok di apartemennya Sonya," ujar Rana sambil mengikuti langkah Royan menuju pintu. Pria berpenampilan rapi itu pun segera membuka pintu dan bergegas menuju apartemennya yang gedungnya bersebelahan dengan gedung apartemen Rana. Mereka memang tiap malam berkumpul untuk makan malam bersama. Tempatnya berpindah-pindah, semua bergantian kena jatah jadi tuan rumah. Pola makan malam seperti itu sengaja mereka lakukan. Alasan pertama supaya hemat karena biaya hidup di Korea sangat tinggi, termasuk biaya membeli makanan siap santap, sangat mahal. Makanya mereka memilih tiap hari masak dan makan bersama. Alasan kedua, karena selera Indonesia mereka menyebabkan masak sendiri menjadi pilihan terbaik. Mereka bisa memasak berbagai menu khas Indonesia. Selain efisien, cara ini juga sedikit mengobati rasa rindu mereka akan masakan rumah. Biaya hidup mereka selama di Korea rata-rata 80.000 won per bulan, atau setara dengan 8 juta rupiah.
Dengan memasak sendiri, masing-masing bisa menghemat pengeluaran 10-20 ribu won per bulan. Sangat lumayan untuk ukuran mahasiswa penerima beasiswa yang pendapatannya pas-pasan. Setelah Royan pergi, Rana melamun sambil mencuci piring. Dia sempat deg-degan tadi ketika Royan tiba-tiba balik lagi dan masuk ke apartemennya. Selama hampir 1 tahun di Korea, Royan memang selalu jadi buah bibir di antara dia dan 4 teman perempuannya yang lain, Sonya, Ismi, Indri, dan Tanti. Karena Royan boleh dibilang lebih menarik dibandingkan Seto maupun Andi, teman pria mereka lainnya. Mereka semua sebenarnya sudah berkeluarga, bahkan beberapa sudah memiliki anak. Rana sendiri punya 2 anak yang masih bersekolah di SD. Namun karena sedang berjauhan dengan pasangan masing-masing, obrolan-obrolan membahas lawan jenis kadang menjadi sangat menarik. Dan Royanlah yang paling sering menjadi objek obrolan serta bahan candaan iseng para ibu muda itu. Terkadang Ismi menggoda Tanti, Tan, kayaknya Mas Royan perhatian banget nih sama kamu." Lain waktu giliran Indri menggoda Ismi, "Aku perhatiin kamu suka banget ya berlama-lama menatap Mas Royan." Dan begitu seterusnya. Namun semua hanya sebatas bercanda, hanya seru-seruan untuk melawan rasa jenuh. Sekedar canda gurau pemancing tawa pelerai rasa rindu pada keluarga masing-masing di tengah beratnya studi yang sedang mereka tempuh. Hanya saja kejadian tadi memang sempat membuat Rana ketar-ketir karena apartemen dia dan ke-4 temannya yang lain memang bersebelahan. Bisa terjadi prasangka negatif kalau ada di antara teman-temannya itu melihat Royan balik lagi ke apartemen Rana setelah mereka bubaran tadi. Jadi memang wajar tadi Royan minta masuk dulu baru kemudian ngobrol supaya tidak ada yang memergoki. Akan tetapi Rana merasa ada yang ganjil dari gelagat Royan tadi. Dia merasa ada sesuatu di mata pria itu ketika mereka beradu pandang. Entah apa itu. Selesai mencuci piring, Rana langsung merebahkan tubuhnya di ranjang, lalu bersiap-siap tidur. Sebagai pemancing kantuk, dia mencoba membuka lagi foto-foto di galeri HP-nya. Yang pertama muncul adalah foto suami dan anak-anaknya ketika bersiap-siap berangkat sekolah. Foto itu dikirim suaminya tadi pagi sebelum anak-anak diantar ke sekolah. Rana tersenyum melihat foto itu. Rasa rindunya pun semakin memuncak. Sudah hampir setahun dia tidak bertemu mereka. Kerinduan seorang ibu pada anak-anaknya tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tak ada ibu yang tidak merasa tersiksa berjauhan dengan anak-anaknya. Apalagi anak-anak seusia SD yang biasanya tiap hari sang ibulah yang mengurus. Namun saat ini dia harus berjauhan dengan buah hatinya itu. Jelas teramat sangat rindu. Kalau bukan karena kesempatan untuk sekolah lagi secara gratis di luar negeri pula, jelas dia tidak akan mau berjauhan dengan anak-anaknya. Karena sebelum mengikuti program tersebut, Ranalah yang setiap hari mengurus suami dan anak-anaknya tanpa bantuan asisten rumah tangga. Sementara kerinduan pada suami tak kalah hebatnya. Selain rindu hati, jelas juga ada kerinduan batin. Setahun berjauhan, setahun pula dia tidak merasakan kehangatan dari suaminya. Di saat-saat tertentu gairahnya kadang muncul tak terkendali. Rasa rindu pada suami pun makin tak tertahankan karenanya. Rana terus mengusap layar HP untuk bergeser melihat foto-foto tersebut. Foto-foto berikutnya. Dia terhenti pada sebuah foto ketika dia dan ke-7 orang temannya jalan-jalan ke pusat kota minggu lalu. Di sela-sela jadwal kuliah mereka yang padat. Mereka tampak ceria di foto itu, semua tersenyum lebar, termasuk Rana. Di foto itu dia sedikit membungkuk supaya tidak menutupi Royan yang berada di belakangnya. Tanpa sadar dia tersenyum tipis selama memandangi foto tersebut. Namun tiba-tiba wajah Rana berubah menjadi serius. Lalu dia zoom foto itu supaya terlihat lebih jelas. Dilihatnya ada tangan merangkul bahunya. Rana sadar ketika itu memang ada tangan yang merangkul bahunya bersamaan dengan kamera dijepret. Tapi dia menyangka itu adalah tangan Tanti yang ada di sebelahnya, atau tangan Ismi yang berdiri sedikit di belakang. Ternyata setelah diperhatikan lagi, tangan itu bukanlah tangan kedua temannya itu.
Setelah foto di zoom dan dilihat seksama, rupanya itu adalah tangan Royan yang dengan jelas merangkul bahunya dengan nyaman. Sontak Rana pun terkejut melihat kenyataan tersebut. Sejenak Rana termangu, ada apa dengan Royan sampai berani merangkul bahunya? Apalagi rangkulannya tidak seperti rangkulan seorang teman pada umumnya. Apakah teman-teman yang lain telah menyadarinya juga? Sebab mereka semua juga menyimpan foto itu. Lantas, apakah ada kaitannya dengan gelagat aneh Royan tadi? Jangan-jangan tadi HP-nya sengaja ditinggal supaya ada alasan untuk balik lagi ke apartemennya. Berbagai pertanyaan liar pun bermain dalam pikiran Rana. Rana terus mengulum senyum sambil melanjutkan melihat foto-foto lainnya. Dalam hati dia merasa menang karena dari keempat teman wanitanya yang lain ada indikasi Royan lebih perhatian padanya. Tapi ini sebatas lucu-lucuan semata. Toh dia punya suami dan Royan pun juga sudah beristri. Sejak kejadian malam itu dan setelah menyadari Royan pernah merangkul bahunya saat berfoto, Rana menjadi lebih sering memperhatikan gerak-gerik pria tampan itu. Saat mereka berkumpul, Rana selalu menyempatkan curi-curi pandang pada pria yang mereka anggap sebagai pemimpin tidak resmi itu. Ternyata Royan memang suka memperhatikan dirinya. Beberapa kali mereka beradu pandang karena saling memperhatikan. Royan tersenyum penuh makna, membuat Rana tertunduk malu. Selalu begitu tiap kali sorot mata mereka saling bertemu. Setiap bepergian akhir pekan juga kentara sekali kalau Royan selalu berusaha berada dekat dengan Rana. Setelah dilihat hasil foto bepergian itu, ternyata hampir dalam setiap foto posisi Royan selalu di sebelah atau tepat di belakang Rana. Hingga beberapa minggu kemudian Rana kembali menjadi tuan rumah makan malam. Gelagat Royan semakin menjadi-jadi. Semakin banyak diam tapi sering memperhatikannya, membuat Rana mulai merasa salah tingkah karenanya. Ketika semua hendak pulang, Rana melihat jelas HP Royan tertinggal di sofa tempat dia duduk. Dia mencoba membiarkan saja. Dia sengaja tidak memberitahu Royan, sampai pria itu akhirnya pergi meninggalkan apartemennya. Entah kenapa Rana ingin pria itu kembali lagi untuk mengambil HP-nya itu, yang mana bisa jadi sengaja ditinggal. Dan benar saja, selang beberapa menit ada yang mengetuk pintu apartemennya. Pasti Mas Royan, gumam Rana sambil bergegas membuka pintu. Loh, balik lagi? Ada apa Mas? Tanya Rana pura-pura kaget dan berlagak tidak tahu soal HP Royan yang ketinggalan. Royan pun tersenyum tipis dan berkata, "Boleh aku masuk dulu?" "Silakan," jawab Rana antusias. Rana cepat-cepat membuka pintu lebih lebar dan setelah Royan masuk segera dia tutup. "Maaf Ran, ternyata HP-ku ketinggalan lagi." Royan cengengesan sambil menunjuk HP-nya yang tergeletak di sofa. Sebelum Rana bergerak mengambilnya, Royan sudah duluan. Dia pungut HP itu lalu duduk tanpa dipersilakan. Cuma mau ambil HP saja kan Mas?" Tanya Rana heran karena melihat Royan malah duduk di sofa. Tidak segera pergi seperti saat HP-nya ketinggalan yang pertama dulu. "Aku suntuk sendirian di kamar Ran, boleh aku di sini dulu sampai kira-kira jam 9? Tanya Royan sambil menaikkan kakinya bersila di sofa. Rana tak menjawab. Dia segera melirik jam di layar HP-nya, pukul 20 lebih 10. Sesaat dia terlihat bimbang. Tapi akhirnya membuat keputusan, "Oh ya sudah, senyamanmu saja Mas." Malam itu mereka mengobrol tanpa jeda membahas berbagai macam hal. Sendau gurau pun mewarnai obrolan mereka. Dan tak terasa hampir 2 jam waktu berlalu. Lalu setelah pukul 22.00 Royan baru meninggalkan apartemen Rana. Dengan sangat pelan dia membuka pintu apartemen temannya itu, supaya derit engsel tidak terdengar. Mereka khawatir ketahuan oleh teman-teman yang kamar apartemennya bersebelahan. Kemudian Royan berjalan dengan senyap menuju apartemennya. Dari hari ke hari hubungan Rana dan Royan semakin akrab, melebihi seorang teman. Komunikasi mereka secara online semakin intens. Percakapan mereka pun sudah semakin cair.
tidak lagi hanya sebatas basa-basi atau membahas urusan kuliah semata. Meski demikian, di depan teman-teman mereka tetap berusaha terlihat biasa-biasa saja. Hari ini mereka tidak ada agenda makan bersama. 5 orang di antara mereka sedang tidak berada di apartemen masing-masing karena berbagai keperluan. Ada yang sedang mengunjungi teman, ada yang sedang ikut profesor mereka untuk urusan penelitian, dan ada juga yang sedang jalan-jalan ke kota lain. Hanya Royan, Seto, dan Rana yang masih ada di apartemen masing-masing. Rana baru saja selesai mandi ketika ada pesan masuk. "Ran, sudah makan? Boleh aku ke apartemenmu?" Demikian pesan dari Royan, yang mana membuat Rana jadi bingung. Sambil berpakaian dia terus berpikir, jantungnya pun berdetak lebih kencang. Di satu sisi jelas berbahaya kalau dia hanya berduaan di kamar bersama Royan. Tapi di sisi lain ada bisikan kuat entah dari sisi hatinya yang sebelah mana yang meminta dia untuk mempersilahkan Royan datang. "Malam ini aman, semua tetangga apartemenku sedang tidak ada." Demikian bisikan yang akhirnya dipatuhi Rana itu. "Silakan Mas, sesampainya di sini langsung aja masuk. Pintu apartemen tidak kukunci," balas Rana. Jantungnya berdetak semakin kencang setelah mengirimnya. Tak berapa lama kemudian pintu apartemen Rana didorong dari luar dan terbuka pelan. Kemudian Royan muncul dari balik pintu. Dia berjalan ke arah sofa dan langsung duduk di sebelah Rana yang sedang berpura-pura sibuk dengan laptopnya. "Kamu sudah makan, Ran?" Royan membuka percakapan. Rana mencium bau wangi. Rupanya Royan juga baru saja mandi. Aroma sabun mandi masih kentara tercium dari tubuh pria itu karena posisi yang sangat dekat. Wangi sabun mandi itu berkelindan dengan aroma khas tubuh pria, yang mana tiba-tiba membuat Rana bergairah. "Belum, kalau Mas Royan?" tanyanya lembut. "Aku juga belum. Ada bahan yang bisa dimasak tidak di apartemenmu?" ujar Royan basa-basi. "Sekedar untuk masak nasi goreng sih ada Mas, tunggu sebentar, aku akan buatkan." Tanpa menunggu persetujuan Royan, Rana segera beranjak ke dapur. Dapur kecil yang hanya menyempil di bagian belakang apartemen. Sebenarnya Rana sudah kehilangan selera makan sejak pesan dari Royan tadi. Dia dikuasai oleh perasaan aneh, berdebar-debar tak jelas. Perasaan seperti ini dulu juga pernah dia rasakan ketika akan menjalani malam pertama pernikahan. Sesaat Rana teringat suaminya di Indonesia. Rana segera menyiapkan bahan untuk membuat nasi goreng. Posisinya membelakangi Royan yang sibuk dengan HP-nya. Setelah bahan siap, segera dia olah. Jantungnya masih terus saja berdebar-debar tak karuan. Saat sedang mengiris-iris bahan-bahan masakan, tiba-tiba Rana mendengar langkah Royan mendekat. Namun dia tetap berusaha untuk tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian tak lama dia merasakan Royan sudah berada persis di belakangnya. Bulu kuduk Rana meremang karena bisa mendengar helaan nafas Royan yang tak jauh dari telinganya. Tapi Rana tetap saja diam, seolah menunggu saja apapun yang akan terjadi. Tubuh Rana gemetar ketika dia rasakan dua telapak tangan Royan memegang pinggangnya. Longgar pegangan itu, seperti ragu-ragu dan menunggu reaksi Rana. Hati Rana tak karuan, sekelebat kembali terbayang suaminya. Hendak dia tepis dua telapak tangan yang sekarang menempel lemah di pinggulnya itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia raih dua tangan itu dan mengeratkannya ke tubuhnya. Lalu dia mundurkan tubuh sehingga sepenuhnya berada dalam dekapan Royan dari posisi belakang. Sekarang tubuh Rana sepenuhnya terasa tidak berdaya. Dia pasrah dalam pagutan pria tampan itu. Bibirnya bergerak tak karuan. Detak jantungnya seperti dentuman bas dengan volume maksimal. Dadanya seketika sesak dirasakan. "Kamu yakin mau melakukannya, Ran? Tidak akan menyesal?" tanya Royan lirih. Sebenarnya Rana ingin melepaskan dekapan itu dan mendorong Royan agar menjauh darinya. Tapi yang terjadi lagi-lagi sebaliknya. Dia tak menjawab pertanyaan itu, lalu berbalik badan dan membalas semua perlakuan Royan. Gairah seorang pria setelah mandi tak mampu dia kendalikan. Keesokan harinya, dingin pagi membangunkan Rana dari tidur lelapnya, dan dia mendapati dirinya tengah berada di bawah selimutnya yang lembut. Lalu dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa tubuhnya tidak mengenakan apa-apa.
Dia makin terkejut ketika menoleh ke kanan. Ada Royan yang masih terlelap pulas. "Tidak," jerit Rana. Dia segera duduk dan menarik selimut untuk menutupi tubuh. Royan pun terbangun mendengar jeritan itu. Belum penuh kesadarannya, tiba-tiba Rana dengan kalap menghantamkan kedua kakinya bertubi-tubi ke tubuh tegap Royan. "Pergi, pergi," jerit Rana histeris. Royan sampai terjatuh dari tempat tidur karena hantaman berulang-ulang itu. "Ran, tenang, tenang. Kan semalam aku sudah tanya, apa kamu tidak?" Royan mencoba meluruskan keadaan, namun ucapannya terpotong oleh Rana yang masih histeris. "Aku bilang pergi, pergi," teriakan Rana menginterupsi pembelaan diri Royan. Kemudian Rana meraih kap lampu tidur dan melemparkannya ke arah Royan. Lalu dia menangis terisak-isak sambil menutupi wajah dengan dua telapak tangannya. Melihat Rana tak terkendali, Royan buru-buru berpakaian dan meninggalkannya. Rana menangis sejadi-jadinya di bawah siraman shower kamar mandi. Sudah setengah jam dia meraung-raung menyesali dirinya yang telah melakukan hal yang sangat buruk. Dia merasa teramat kotor. Dia malu tak terkira karena sudah terperangkap hawa nafsu. Merasa hina karena sudah mengkhianati suami dan anak-anaknya yang sabar menanti dirinya pulang dari luar negeri. Rana terus menangis pilu. Di kamar mandi itu ada seutas tali jemuran yang cukup kuat dan panjang. Dia pun meraih tali tersebut. Dia buat simpul di kedua ujung tali sebagaimana dulu pernah dipelajari di pramuka. Masih sambil terisak, Rana rentangkan tali itu dengan mengaitkan salah satu simpul pada gantungan handuk di belakang pintu, dan simpul lainnya dikaitkan pada sebuah pengait besi di dinding sisi kanan. Setelah itu dia membuka bajunya yang basah kuyup, memerasnya, lalu menjemurnya di sana. Setelah keluar dari kamar mandi, Rana mengganti pakaiannya dengan pakaian baru. Dia tak ingin tubuhnya terkena flu karena habis basah-basahan di kamar mandi. Kemudian diambilnya HP yang sedari tadi tergeletak di meja dan diteleponnya lah sang suami. Rana meminta maaf dengan tulus pada suaminya, walaupun dia tidak menceritakan apa yang menjadi alasannya minta maaf. Tapi Rana benar-benar menyesal atas pengkhianatan yang telah dia lakukan dengan Royan. Dia pun berjanji ke depannya akan lebih mawas diri dan menjaga batasan dengan lawan jenis selain suaminya. Dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang manusia sering lalai dan terbawa hawa nafsunya. Namun jika kita memiliki iman yang kuat dan paham akan konsekuensinya, insya Allah kejadian di atas tidak akan terjadi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.